Jadi ya, kenapa sih kalian harus apa mencari hubungan dari satu problem ke problem lain? Itu tuh karena eh, jadi gini, jadi di dunia peralgoritmaan itu sebenarnya banyak sekali problem-problem yang belum terpecahkan. Sebenarnya bukan belum terpecahkan, tapi belum bisa dipecahkan dalam waktu polinomial. Ya. Jadi tujuan semua eh, orang yang concern terhadap algoritma gitu ya, itu kan pengennya semua algoritma itu kan bisa diselesaikan dalam waktu polinomial kan. Entah itu misalnya n kuadrat, entah itu n pangkat 3, n pangkat 4, n pangkat 5, pokoknya polinomial lah ya. Amat sangat eh, tidak tidak apa ya, tidak applicable kalau suatu problem itu di penyelesaiannya itu eksponensial. Jadi sebenarnya problem itu kayak gitu doang. Bukan kayak gitu doang. Maksudnya eksponensial itu misal gitu ya. Kayak apa namanya? Oke, yang paling gampang tuh ya misalnya vertex cover lah yang kalian udah paling paling familiar gitu ya. Itu kan dia itu penyelesaiannya ya kalau di graf umum gitu ya, nggak ada misalnya bipartite atau apa, pokoknya graf umum itu kan dia tuh eksponensial gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya yang paling kepikiran ya, yang paling gampang, gimana sih caranya nyari vertex cover minimum gitu ya. Ya kalian ini aja, misalnya cari vertex cover minimum gitu ya. Kan yang paling gampang ini caranya. Kalian list aja semua kemungkinan set dari graf gitu ya. Jadi misalnya cobain aja A, terus cobain kombinasi yang lain A B gitu, terus cobain kombinasi yang lain A C, kayak gitu loh, terus gitu yang banyak gitu ya, sampai terakhirnya nanti A B C D E F. Nah itu satu-satu dicobain nih, satu-satu mana sih yang apa, pas pas nyobain satu-satu kan gampang kan, maksudnya coba jadi cek nih, ini bener nggak vertex cover. Oh enggak nih, ternyata dia cuma mengcover 3 ini aja gitu, sisanya kan belum. Oh berarti ini dikeluar salah gitu. Saya cek lagi yang AB, jadi benar-benar apa itu istilahnya apa ya, brute force gitu apa, semuanya dicoba, semua apa itu semua kemungkinan dicoba. Nah itu kan biasanya kalau semua kemungkinan dicoba itu pasti eksponensial, entah itu 2 pangkat n, entah itu 3 pangkat n, entah itu apa faktorial gitu. Itu tuh di luar, kalau kalian masih ingat itu ya, masih ingat apa kelas efisiensi, itu tuh kan di luar yang kita pengen gitu. Jadi kelas efisiensi itu kan ada yang itu loh, yang konstan, yang O1 misalnya gitu ya. Ada juga yang algoritmik, misalnya log n gitu ya. Terus naik lagi misalnya linier gitu ya. Terus nanti naik lagi sebenarnya ada banyak kombinasinya ya, bisa n log n, bisa apa gitu ya. Tapi kan nanti ada lagi yang kuadratik, ada lagi yang kubik gitu ya. Ada lagi sampai n pangkat 4, n pangkat 5 itu nggak masalah ya, n pangkat k. Ini masih masuk ke, masih ya sampai sampai n sih. Ini masih masuk ke polinomial gitu. Ya sebenarnya satu juga kita bisa anggap ini sih ya, karena kan dia kan kita bisa bilang bahwa dia tuh n pangkat 0 lah gitu. Tapi yang kita pengen tuh daerah-daerah sini gitu. Kalau yang namanya algoritma itu kita pengennya tuh daerah sini, jadi diselesaikan dalam waktu yang di daerah situ. Kita nggak pengen algoritma itu diselesaikannya tuh yang ini ada faktorial, ada apa yang 2 pangkat n, 3 pangkat ini udah eksponensial nih kalau ke bawah sini gitu. Tiga. Itu tuh sesuatu yang amat sangat tidak applicable gitu. Jadi kalian ngerannya sekarang gitu ya, nanti kalian dapat hasilnya tuh uh, berapa ratus tahun lagi gitu loh. Itu sebenarnya ada perbandingan apa, tapi nggak tahu ya, saya harus nyari, susah lah ya. Jadi lompatnya tuh terlalu, gimana ya, saya lupa. Lompatnya tuh terlalu jauh gitu untuk n yang cuman switch misalnya ya, kalau yang linear gitu ya. Kalau n-nya tadinya 10 ke 100 itu kan misalnya tadinya dia yang tadinya 1 milisecond atau 1 nanosecond itu dia cuma jadi 2 nanosecond gitu. Maksudnya pertambahan waktu yang dihabiskan ketika kita menjalankan algoritma itu tuh enggak
terlalu signifikan gitu. Masih kebayang lah ya tadi misalnya tadi 1 detik jadi 2 detik kan kita masih bisa nunggu. Tapi kalau udah ini eksponensial begini, itu bisa jadi ya cuma naik dari 10 ke 100 aja gitu ya. Itu tuh yang tadinya misalnya 1 menit gitu ya, itu dia bisa jadi 1 tahun gitu loh nunggunya. Jadi nggak kebayang kan maksudnya gimana caranya kita punya problem sekarang terus nanti iya kalau masih hidup gitu ya. Apalagi kalau naiknya ke 1000 atau naiknya ke 1.000.000 gitu. Itu entah berapa miliar tahun lagi gitu hasilnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya saya punya solusinya, tapi itu tidak applicable gitu kan ya. Ada kok ini saya solusinya, tapi cuma solusinya ini baru bisa dilihat gitu ya hasilnya nanti 1000 tahun lagi. Itu kan kita tidak pengen. Makanya kenapa para orang-orang yang concern terhadap yang algoritma ini, itu sebenarnya mereka punya list of problem yang kalau kita kerjakan saat ini nih gitu ya, yang dengan pengetahuan yang terbatas kita saat ini baru bisa diselesaikannya secara deterministik tuh ini loh apa? Ini nih yang di daerah situ gitu, di daerah yang non polinomial nanti kalian akan belajar NP problem gitu. Non polinomial problem. Vertex cover tuh termasuk, yang TSP itu termasuk, IS, nah segala macam. Jadi si orang-orang itu tuh ngelis, oh oke, kita punya banyak problem yang masih yang tidak bisa dikerjakan dalam waktu polinomial. Misalnya tadi vertex cover, IS, klik gitu ya. Terus apalagi sih nanti nggak apa sih? Kayaknya banyak lah ya, banyak gitu ya mungkin. Yang kalian sudah pelajari itu oh berarti matching ya, apa kan kalian juga udah belajar matching. Nah ini semuanya NP gitu. Artinya saya punya solusinya, tapi solusinya itu non polinomial time gitu, diselesaikannya dalam waktu yang tidak polinomial gitu. Oke. Nah makanya kalau gitu sekarang apa nih yang bisa kita lakukan gitu kalau kayak yang orang-orang yang concern terhadap algoritma, jadi apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan itu adalah mereka mengelompokkan mencari hubungan karena belum bisa kan ya sekarang tuh ilmu yang sekarang tuh masih terbatas, mesin yang sekarang tuh masih terbatas, belum bisa menyelesaikan ini dalam waktu polinomial. Jadi makanya at least ada usaha yang mereka lakukan gitu. Usaha yang mereka lakukan adalah dengan mencari hubungan antar problem-problem ini gitu. Jadi kalau kayak tadi kita udah lihat ya, ternyata kalau saya bisa menyelesaikan tadi misalnya VC gitu ya, kalau saya bisa menyelesaikan VC, maka saya bisa menyelesaikan IS gitu. Terus sebelumnya lagi itu kan sebenarnya ada matching ya kayaknya. Kalau matching saya dapat vertex cover ya. Jadi kalau saya inilah yang agak panjang nih ya. Jadi cerita pertama kali Bapak itu kan kalau nggak salah matching kan. Nah dari matching itu ternyata bisa ditransform. Saya punya algoritma matching, kemudian saya bisa membawa dia supaya saya nemu vertex covernya. Masih ingat nggak? Ada enggak perasaan? Nah ini loh. Nih. Oh edge cover ya? Edge cover ya? Jadi dari saya punya apa? Oh ya ada edge cover ya, lupa saya. Di sini ada edge cover. Oke, jadi dari M itu saya bisa dapat edge covernya gitu. Edge cover. Kemudian misalnya dari vertex cover gitu ya, saya bisa dapat independent set gitu. Saya cari hubungan itu gitu. Kemudian dari IS juga ini bisa bolak-balik nih, saya bisa dapat VC-nya gitu ya. Terus satu lagi tadi tuh oh ini dari apa namanya klik ya, dari klik itu saya bisa dapat IS gitu. Jadi kan dari klik saya bisa dapat IS ya dengan cara mengkomplement tadi. Nah kalau kayak gitu ya kita lihat. Kayak gitu aja dulu, ini matchingnya nggak usah dulu lah. Saya ambil 3 ini aja dulu ya. Nah jadinya minimal walaupun mereka belum bisa menyelesaikan VC atau IS atau CL dalam polinomial time, tapi mereka tuh bikin algoritma-algoritma yang mentransform kalau dari
VC ke IS tuh gimana algoritmanya gitu. Ini kan gampang nih kalau mau dibikin algoritmanya. Tadi kan kalau misalnya saya punya set of vertex cover gitu ya, misalnya vertex cover, misalnya saya punya, ini kita ngoding aja biar kalian kebayang gitu. Saya misalnya punya V ya, punya V. Aduh, saya punya V. V-nya tuh isinya misalnya ini array misalnya, anggap aja array gitu ya. Yang isinya misalnya array-nya itu 1 sampai n lah, anggap gitu. Vertex ya, 1 sampai n gitu. Jadi ada vertex namanya vertexnya ada nama vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya saya punya ini kan dari VC ke IS kan. Jadi saya udah punya nih VC-nya. Entah kapan kita taunya gitu ya, kita bisa dapetin VC dalam waktu polinomial, entah pokoknya saya dapat nih VC gitu. Di mana VC ini adalah array gitu ya, yang isinya ya subset dari si V ini kan, bisa jadi dia misalnya 2, 5, 3, 7 gitu, misalnya gitu ya, si VC itu gitu ya. Sementara si V ini misalnya 1 sampai kita jangan pakai N lah, misalnya 1 sampai 10 lah. Jadi ada vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita juga punya bahwa vertex covernya itu 2, 5, 3, 7. Maka dengan ini saya bisa bikin algoritma untuk mengubah VC ke IS. Iya nggak? Saya bikin nih algoritma. Dari VC to IS misalnya, ini algoritma VC to IS dengan masukannya V sama VC gitu. Oke, jadi saya bisa bikin prosedur lah, misalnya ini prosedur. Biasanya bapaknya bilangnya gitu ya, prosedur VC to IS. Gimana caranya? Ya udah, berarti nanti saya bisa bikin apa ya? Misalnya pakai for deh, pakai for 1 I sama dengan 1 to 10 gitu ya. Kan cuma 10 kan ya? Do gitu ya. Misalnya gitu. If misalnya ya. If apa nih? If VI gitu ya. VI kan yang vertexnya ya. If VI-nya tidak sama dengan VC gitu ya misalnya. Saya gimana ya? Oh gini. Ini nih saya pakai bahasa matematika aja. Soalnya males mikir algoritma. Kalau misalnya VI itu bukan anggota dari VC gitu ya. Misalnya gitu ya. Maka artinya kalau si VI itu nggak ada di VC gitu. Misalnya VI-nya kan I-nya mulai dari 1 nih. 1, ada nggak di sini? Nggak ada gitu ya. Maka kita kasih nama IS ya. Maka IS-nya di-add ke IS gitu. Gimana ngomongnya? IS add, ini saya udah pakai segala macam ya. IS add apa VI-nya berarti ya. Nah, gitu loh. Kalau enggak, ya udah loop aja terus gitu ya sampai selesai ini M4. Nah, ini adalah algoritma yang cuma 10 kali kan, berarti M kali kan, artinya linear gitu. Itu tuh saya ngapain sih gitu. Ini coba kalau biar kalian yang masih agak nggak ngerti, ini vertexnya misalnya, kumpulan vertexnya itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, misalnya gitu lah ya. Vertex itu 1, 2, 3, 4, 5, 10, tapi vertex cover itu 2, 5, 3, 7. Dan itu adalah jadi input fungsi kita yang namanya VC to IS. Vertex cover to independent set gitu ya. Nah, saya mulai dari 1 sampai 10 kan, dari sini sampai 10 gitu ya. Terus saya ngecek nih, apakah V yang ke-1 ini, kebetulan namanya sama gitu ya, V ke-1 itu tuh anggota dari VC. Bisa ditemukan nggak di sini? Jadi kayak searching. Ini sebenarnya saya mungkin bisa pakai algoritma search gitu. Ya. Kalau misalnya ada, si satunya tuh ada di sini, berarti saya akan punya IS, kemudian saya tambahin ke situ gitu. VI-nya. Oh, nggak ada kan ya? Ternyata nggak ada. Oh, berarti di sini, aduh, kayaknya kurang deh. Saya IS-nya di sini deh. Saya tambahin, jadi 1 masuk ke IS. Terus cek lagi nih, 2 ada nggak di VC? Oh, ada, berarti jangan. 3 ada nggak? Ada. 4 ada nggak? Nggak ada, berarti masukin. Terus 5 ada nggak? Ada. 6 nggak ada. 7 ada. 8 nggak ada. 9 nggak ada. 10 nggak ada. Gitu loh.
selesai algoritmanya. Ya, algoritmanya bukan linear sih. Karena kan saya searching ini kan N juga atau log N lah. Pokoknya intinya begitulah ya. Intinya adalah algoritma ini nih bisa diselesaikan dalam waktu polinomial gitu. Oke. Jadi nggak masalah kalau polinomial tambah polinomial tambah polinomial nanti akhirnya jadi polinomial. Maka kalau saya udah punya VC-nya, maka saya bisa dapat IS dalam waktu polinomial, kan gitu harapannya. Jadi makanya para orang yang concern di algoritma, mereka mencari hubungan-hubungan antara problem-problem yang masuk ke NP gitu. Ini belum ada solusinya, belum ada solusi yang polinomial, ini belum ada solusi polinomial, belum ada gitu. Tapi kita cari hubungannya sehingga si tanda panah ini nih, si tanda panah ini adalah algoritma yang polinomial gitu. Jadi convertnya itu polinomial, oke? Okay? Nah ini kalian bisa bikin semua algoritma misalnya dari IS ke VC, dari CL ke IS itu semuanya harusnya polinomial. Dengan harapan nanti nih entah berapa tahun lagi, entah berapa tahun lagi, entah berapa puluh tahun lagi, entah berapa ratus tahun lagi, ketika kita sudah punya mesin yang memadai, ketika tiba-tiba ada orang yang dapat algoritma di antara yang ini gitu ya, ternyata bisa polinomial gitu. Ya, jadi zaman dulu ya yang namanya sorting, itu kan orang dapatnya n kuadrat, tidak ada sorting yang lebih bagus dari n kuadrat. Tahu-tahu tahun berapa ada yang propose merge sort gitu. Ternyata dia bisa n log n, kan jadi lebih cepat tuh. Kan kita nggak pernah tahu waktu ketika ketemu n kuadrat tuh bakal ada orang yang bisa nemuin n log n. Terus di tahun-tahun berikutnya lagi ada orang yang bisa nemuin sorting cuma n gitu, nggak kebayang gitu. Oh, kok bisa ya n ya? Walaupun itu datanya dalam kasus tertentu gitu. Makanya selalu ada harapan untuk itu gitu. Makanya sekarang dibikin seperti ini dengan mimpi bahwa problem-problem ini akan bisa diselesaikan dalam waktu polinomial. Oke. Jadi kalau gitu ngapain sekarang itu kita kerja nyari hubungan antar problem itu? Misal tiba-tiba nih ya 10 tahun lagi nih ya, misal gitu 10 tahun lagi tuh ada orang yang bisa mendapatkan algoritma klik dalam waktu polinomial. Misal, wah dapat nih, diklik dia dalam waktu polinomial. Artinya apa? Artinya kalau saya bisa dapat klik yang polinomial, artinya saya bisa dapat IS yang polinomial. Karena kan dari klik ke IS kan tadi ini yang saya udah punya nih algoritmanya, yang sekarang lagi dipikirin sama semua orang itu. Ya, saya udah punya algoritmanya dari CL ke IS itu polinomial gitu. Jadi kalau CL-nya sudah kita bisa dapat dalam waktu polinomial, kita transform ke IS dalam waktu polinomial juga, jadi polinomial ditambah polinomial ya jadinya polinomial. Nah, artinya saya bisa dapat IS polinomial kan? Ketika saya dapat IS polinomial, maka saya juga bisa menyelesaikan problem VC gitu loh, secara polinomial. Karena saya sudah punya nih algoritma dari IS ke VC gitu. Ketika saya punya VC polinomial, itu maka saya mungkin bisa mendapatkan problem-problem yang lain lagi gitu. Oke, jadi dari CL kalau ini saya dapat polinomial, saya bisa dapat IS, saya bisa dapat VC gitu. Jadi akhirnya nyambung terus. Jadi artinya namanya juga orang-orang algoritma ya, jadi mereka pasti biasanya mikirnya itu terstruktur banget gitu, patternnya itu jelas. Jadi harapannya begitu gitu. Jadi semua problem-problem sekarang yang kayaknya belum ada solusi polinomialnya, itu dicari hubungannya, kemudian dibuat algoritma-algoritma transformasinya dalam waktu polinomial gitu. Gitu loh ceritanya, panjang ya. Tapi saya tuh pengen kalian tuh ketika belajar tuh gitu. Ini saya ngapain gitu ya disuruh begini gitu. Dan bukan salah kalian juga kalau kalian nggak langsung ngerti, karena saya juga baru kayak gitu tuh kayaknya setelah lulus kuliah AA sih ya. Jadi pas kuliah AA aja sih dimasukin aja dulu semuanya di otak, terus maksudnya dapat polanya, dan kalian cukup beruntung karena kalian ada responsi ya. Kalau dulu kan nggak ada responsi gitu. Jadi saya ngerasa kalau saya udah tahu gitu ya, dulu ada yang ngasih tahu bahwa sebenarnya begitu, itu rasanya harusnya lebih menyenangkan gitu, belajarnya lebih nggak terlalu beban. Oke, begitu kira-kira cerita di balik, sejarah di balik kenapa sih
kalian harus melakukan ini semua gitu ya, selain untuk lulus gitu ya. Oke, itu kan tadi yang klik ya. Jadi pertanyaannya apa sih? Bentar, saya lupa lagi tadi asapnya apa aja. Bu, kalau polinomial tuh apa sih, Bu? Itu tadi polinomial itu persamaan polinomial loh. N kuadrat, N pangkat 3, N pangkat 4, N pangkat K itu polinomial. Oh, kayak N log N. Kalau N itu linear sih sebenarnya. Ya, N itu kan linear kan. Jadi untuk polinomial N pangkat 1 itu namanya linear gitu. Ada nama khusus. Ya, kan ingat nggak kalau dulu matematika tuh ada yang bilang misalnya A kuadrat ditambah 3B ditambah C sama ini nih persamaan polinomial namanya. Ya, jadi polinomial itu A pangkat bukan A ya. Kalau kita kan di computer science kan bicaranya soal data ya, N gitu. Jadi algoritma itu kan tergantung N-nya kan. Ketika kalian nyari pada saat N-nya 10, misalnya 1 detik. Tapi kalau N-nya 100, mungkin jadi 100 detik gitu karena apa? Karena linear gitu. Ya kan tergantung sekali dengan datanya. Nah, kalau misalnya N kuadrat gitu ya, ini polinomial ya. Atau N pangkat K lah ya. Ini nih dibilangnya kalau ada algoritma yang bisa diselesaikan dalam waktu N pangkat K, itu masih applicable. Artinya kita masih terima dia sebagai algoritma yang punya solusi doable gitu, applicable lah. Ya. Artinya kita masih bisa nunggu gitu. Solusi itu tuh udah baik gitu, cukup baik untuk kita gitu ya. Mau dia N pangkat 2, N pangkat 3, yang jelas N-nya harus ada di bawah gitu. Tapi kalian cobain kalau polinomial N-nya di atas jadi pangkat nih. Itu dia kalau kalian gambar ya, kalau kalian gambar grafiknya, itu dia tuh pertumbuhan M-nya tuh cepet banget gitu. Apa sih yang membedakan N sama N kuadrat gitu kan? Kan yang membedakan kan kalau ini kan N ya, N itu jumlah data ya, ini kan waktu biasanya gitu. Misalnya N-nya 10, 100, 1000 gitu ya. Pasti makin kesana kan makin banyak N-nya. Nah, kalau linear gitu ya, itu kan eh, relatif datar gitu loh. Jadi ininya tuh grafiknya tuh datar gitu loh. Jadi karena dia sebanding lah misalnya antara N dengan P-nya tuh dia naiknya tuh selalu sama. Tapi coba kalian gambar yang N kuadrat misalnya. Ya, yang N kuadrat itu pasti gambarnya jadi apa ya? Kalau kalian lihat ya, untuk pertambahan yang sama gitu ya. Kalau ini mah masih di sini gitu ya. Kalau si N itu tuh udah jauh tuh. Waktunya tuh nambah jauh gitu. Apalagi kalau N pangkat 3 gitu, pasti makin ke sana gitu. Jadi makin lama tuh makin tajam gitu. Nah, coba kalian lihat yang 2 pangkat N gitu misalnya. Itu lebih tajam lagi gitu. Jadi pertumbuhan kayaknya ada deh kalau kalian mau ngebayangin ya. Bentar, di sini. Aduh, coba saya lupa ada di mana. Bentar ya. Ini gitu, ini mungkin asintotik gitu. Mungkin ada gambarnya. Ini kan mirip nih sama kuliah kalian. Nah, ini ya. Ini nih efisiensi kelas tuh kayak gini. Ada yang namanya konstan, ada yang namanya logaritmik, ada yang namanya linear, n log n, kuadratik, kubik, dan lain-lain itu namanya, di bagian yang sini ya, yang n kuadrat, n pangkat 3, itu tuh namanya polinomial. Nah, kalau udah mulai pangkat 2, pangkat n, kayak gitu loh, n-nya di bagian atas yang dijadikan pangkatnya tuh datanya itu namanya eksponensial. Nah, itu kita nggak pengen kayak gitu. Ya, ada kayaknya di sini. Udah asintotik.
Nih, gitu. Bukan. Ini apa nih? Ah, ini nih. Ada mungkin. Ah, ini aja nih. Nih, lihat nih. Oke, lihat nih. Nah, ini. Gimana ya? Lebih. Ya, yang ini aja nih lah. Yang ini. Coba kalian lihat. Lihat nih ya. Yang bagian ini. Tuh. Ini adalah perbandingan kalau log n ini yang sampai sini kita masih oke lah. Ya. Jadi yang disebut polinomial itu sebenarnya n pangkat k ini ya. Oke. Coba kita bandingkan yang n kuadrat aja lah ya, yang ini aja. Dengan yang eksponensial. Oke. Untuk data 10, lihat nih. Kalau datanya 10, oke. Kalau datanya 10, itu anggap ini misalnya dalam detik ya. Dalam detik, anggap aja dalam detik. Atau dalam menit deh, biar agak kelihatan gede gitu ya. Maka ketika 10 gitu ya, ketika kita punya algoritma yang penyelesaiannya adalah n kuadrat ya, si kompleksitasnya itu on kuadrat, itu maka ketika kita punya datanya 10, dia akan diselesaikan dalam waktu 10 pangkat 2 gitu. Atau inilah ya, yang n pangkat 3. Ketika saya punya data 10, maka akan diselesaikan 10 pangkat 3 detik, 1000 detik. Terus kalau 2n yang eksponensial sama aja tuh, gitu ya. Sama-sama 1000 detik gitu. Ya kan ini sama nih, sama-sama 1000 detik. Ya. Tapi coba kalian tambahin 100 gitu. Tambahin 90 data. Dari 10 ke 100 itu kan sebenarnya sedikit gitu kalau buat kita ngomongin masalah data ya. 100. Nah, kalau yang polinomial n pangkat 3 itu nambahnya tuh dari 1000 detik tuh cuman jadi dari 10 pangkat 3 tuh cuman jadi 10 pangkat 6 gitu. Sementara kalau 2 pangkat n kalian lihat itu baru jadi 100 aja udah langsung 1,3 kali 10 pangkat 30 gitu, bayangin. Ini baru 100 loh ya. Kebayang nggak kalau dinaikin sampai 10 pangkat 6? Berapa gitu? Apalagi ini yang faktorial 157. Itu sesuatu yang hampir nggak mungkin dikerjakan oleh kita, nggak akan mungkin nunggu gitu. Makanya itu adalah yang jadi problem gitu. Nih kalau kalian lihat gambar ini ya, gitu ya, yang paling bawah tuh yang agak tidur gitu ya, itu tuh n pangkat 3. Ya. Terus kalau 2 pangkat n tuh kalau kalian lihat tuh bentuknya tuh tegak gitu loh. Jadi dia tuh sangat-sangat sensitif terhadap perubahan jumlah data. Nah itu yang kita nggak pengen gitu. Ya. Datanya nambah dikit aja langsung jadi harus nunggu nambah sehari misalnya gitu. Itu kan kita nggak pengen gitu ya. Ya lihat nih, kalau n pangkat 3 nih kalau misalnya masukannya nih ya, misalnya yang mana ya, yang kita cari yang masih ada ini. Nah ini, misalnya ini nih, masukannya tuh nambah 5, itu yang tadinya berapa detik gitu ya. Ya kalian bisa lihat lah, ini kan bisa ya, pada bisa ya baca grafiknya. Ini kan yang kalau misalnya diukur 30 gitu ya, yang tadinya di bawah 10 detik, ketika diganti ditambah 5 datanya gitu ya, itu kan dia masih di bawah 1 detik kan, masih di bawah 10 detik kan gitu kan ya. Masih di bawah, di bawah 1 detik ya Mbak ya, itu ceritanya 1 detik. 1 detik tuh di sini deh. Jadi masih di bawah 10 detik gitu. Ketika kalau misalnya kita punya algoritma yang n pangkat 3, ketika datanya nambah 5 ya, 5 satuan gitu ya, itu tuh dia masih di range 10 detik gitu. Tapi kalau misalnya kita punya 2 pangkat n, nih lihat nih. Ya. Itu tuh yang tadinya masih 1 jam gitu ya, di bawah 1 jam, itu
Kalau kita naikkan 35, cuma 5 doang, itu tuh dia lebih dari 1 hari gitu. Jadi kelihatan nggak? Lompatannya tuh jauh banget gitu. Jadi dia amat sangat sensitif terhadap penambahan data gitu. Padahal kita sekarang ngomong di yang kayak apa problem-problem sekarang, nggak usah lah ngomongin big data atau apa yang datanya banyak banget gitu. Itu kan datanya tuh ya ratusan tuh minimal ratusan lah gitu ya. Bisa nambah gitu, bisa nambah satu transaksi saya aja pernah ya, misalnya transaksi ini aja nih, perpustakaan tuh dulu ya di Telyu, itu sekali sehari ya, itu transaksinya ribuan gitu kalau nggak salah. Jadi banyak banget gitu datanya. Dan itu tuh bisa, kalau pas lagi musim UTS, itu bisa nambahnya langsung berapa kali lipat gitu. Nah itu kan yang kita pengen tuh kan algoritma yang tidak terlalu anjlok gitu apa waktunya gitu. Sementara kalau yang tadi yang eksponensial itu jadinya ya begitu gitu. Nah, jadi ingat-ingat aja, pokoknya kalau polinomial tuh ya gini n kuadrat, n pangkat 3, n pangkat berapa. Kalau eksponensial tuh yang ini, n-nya tuh di atas. Beda kan ini kan n-nya yang jadi pangkat itu datanya. Itu amat sangat kayak bom waktu itu. Jadi atas. Jadi kita pengen, ini namanya problem-problem ya. Jadi ini ada yang namanya polinomial, ada yang namanya non-polinomial, problem. Problem itu ada yang polinomial, ada yang NP gitu. Nah, yang polinomial ini problem-problem yang kompleksitasnya n pangkat 3. Jadi gini. Ya, nah kalau n log r, kalau ini yang 2 pangkat n, 3 pangkat n gitu loh. Oke? Ya. Walaupun saya tuh lupa. Nanti ada ininya lah ya, ada apa? Saya tuh lupa ini apa semua problemnya itu sebenarnya ini sebenarnya P, tapi yang itu saya agak lupa detailnya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi non polinomial itu kita tidak bisa menyelesaikan dalam waktu polinomial. Nah pengennya, nah yang termasuk dalam ini ada IS, ada vertex cover. Kalau di sini misalnya sorting, gitu ya, sorting, searching gitu. Itu masuknya polinomial. Tapi kalau IS, VC itu kalau kalian pernah dengar PST gitu ya, terus problem-problemnya itu masuknya ke sini semua, ke non polinomial. Jadi dia bisa diselesaikan tapi tidak di waktu yang polinomial. Nah, pengennya itu sebenarnya tuh ini tuh pada masuk ke sini semua gitu loh, pengennya sih gitu. Ya, itulah kira-kira itu.